Waalaikumsalam. FWB. Nggak ada gambarnya. Awal Kak, nggak ada gambarnya. Kak, ulang Kak. Kalau nggak bikin video YouTube aja Kakak. Enggak. Bocah apa Tegar? Mom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang penjelasan tadi. Di pertemuan kemarin kita udah ngebuat sebuah halaman dinamis menggunakan PHP. Ini tuh ada 3 yang kita masukkan ke dalam sebuah tampilan index.php. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada navigasi, ada slide dan footer. Nah, itu ditampilkan atau dimasukkan menggunakan fungsi dari include PHP ya bawaan. Nah, nanti dengan cara PHP kemudian include nav.php, nanti file nav ini dia akan muncul di bagian paling atas ini. Kemudian juga untuk slide, kemudian footer, nah seperti itu. Jadi tinggal dipanggil aja. Kalau misalnya slide-nya navnya dihilangin, nanti tampilannya harusnya kayak gini. Nah, jadi berubah. Jadi ini gunanya untuk mempermudah manajemen filenya ya, atau biar tampilannya itu lebih clean. Oke, berikutnya kita akan coba untuk itu penjelasan tentang buat halaman dinamis. Jadi pakai ini kita buat sebuah tag PHP, ada pengkondisian, ada if, ada switch case. Nah, kalau di sini udah dijelaskan ya untuk penjelasan dari kodenya, ada pembuka tag PHP, kemudian ada if. Jika iset itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel telah didefinisikan atau telah memiliki nilai. Jadi kalau ada dia menerima parameter get yang namanya page, nanti fungsinya akan berjalan. Cuma kalau misalnya dia nggak nerima parameter get yang ada nilainya page atau page, dia langsung ke else gini. Terus kalau misalnya menerima page, kita buat variabel baru page yang menampung si nilai atau get page yang didapatkan. Nah, nanti baru dari switch ini
switchnya ke page ya. Nah kalau case nya home, berarti kalau case nya home gini, misalkan jika slash page sama dengan home, dia nanti akan manggil si halaman home, kurang lebih seperti itu. Dan kalau tentang slash page sama dengan tentang, dia manggil page tentang tutorial, dia manggil tutorial, kontak, dan manggil kontak. Kita coba. Oke, pertama buat dulu untuk foldernya di sini. Saya buat folder page. Kita buat sebuah halaman kontak.php. Kemudian formulir.php. Dua aja deh, dua dulu ya. Oh ya, sama kan ini web data diri, ada kontak, ada formulir, dan data itu nanti kita pakai untuk menampilkan data php. Nah kalau udah, kita coba ya, kita buat dulu untuk bagian kontaknya. Ini bisa langsung dipanggil aja, misalkan kita buat sebuah teks tampilan aja. Ini adalah halaman kontak, terus ini adalah halaman formulir, dan ini adalah halaman data. Sederhananya kayak gini dulu. Kalau udah, kita ke indeks. Nah nanti kita tampilin di bawah sini, biar tampilannya nanti urutannya, jadi ada navigasi, slide, kemudian baru elemen-elemen lainnya yang akan kita panggil nanti. Caranya gimana? Nah gini, kita buat dulu tag PHP ya, kemudian kita tutup, jangan lupa langsung ditutup. Nah baru kita buat kondisi jika nanti menerima set, dia menerima metode get yang isinya adalah sebuah get ya, dia menerima get yang diambil dari page ya. Terus jika ada ini parameter iset dari getnya, ada, dia mengambil metode get yang namanya dari parameter page jadi parameter page. Coba saya tampilin echo dia dapat, misalnya gitu, contoh ya. Kalau dijalankan, nah dia dapat nih, dia dapat di parameter page nya. Kalau misalnya kita buang, nah dia hilang. Nah itu adalah si parameter si page yang ini. Nah ini, jadi dia jika ada set dengan metodenya get yang metodenya get menerima parameter page pagi, nanti dia muncul ini sesuai dengan kode yang kita tulis. Jika iset ada metode get, kemudian dia dapetin si page ini yang dari sini tadi, nah nanti bakal munculin si echo dia dapet halamannya. Nah untuk membuat halaman yang dinamis, kita pakai namanya switch case biar lebih mudah. Kita buat variabel baru namanya page, kemudian sama kayak di atas, tampil get. Nah variabelnya apa? Page, parameter page, kemudian switch, kita pakai yang si page tadi. Terus case nya, jika
Page-nya home. Dia masukin filenya coba nggak usah, case-nya langsung ganti ke data. Dia masukin data.php. Jangan lupa data.php itu di dalam folder page. Jadi ini nama folder, ini nama filenya. Terus jangan lupa juga di break, lanjutin, di copy aja. Jadi ada data, ada kontak, ada formulir. Ini diganti kontak juga, ini ganti formulir. Jika case-nya adalah halaman data, ini dari si page ya. Jadi switch case yang data, kemudian dia manggil halaman data. Kalau kontak manggil halaman kontak, kalau formulir manggil halaman formulir. Kita buat default go center darat tengah, kemudian kita buat K3, halaman tidak ditemukan. Jangan lupa kasih titik koma terus break. Nah ini kan gini, kalau dapat halaman page dia meriksa cache with cache. Nah kalau misalkan nggak dapat, coba kayak gini aja dulu, refresh. Nah ini halaman tidak ditemukan, halaman home. Kalau misalkan page-nya adalah data, dia tampilin halaman data. Kalau page-nya adalah kontak, dia nampilin halaman kontak. Dan kalau page-nya adalah formulir, dia nampilin halaman formulir sesuai dengan yang file ini yang dipanggil. Gitu ya. Oke. Contoh kita buat sebuah halaman yang mirip beneran ya. Misalkan ada kontak, kita cari di Bootstrap kontak template. Nah ini ada banyak nih. Kita cari contoh langsung. Nah pakai ini aja yang kelihatan, demo. Contoh pakai ini aja deh. Kita buat halaman kontak seperti ini, kemudian nanti tampilin misalkan kontak. Nah nanti muncul lagi nih, ada email, password dan segala macam. Itu nanti bisa diatur di bagian sini aja. Kita buat supaya dia di halaman tengah, atau enggak pakai container. Config container. Nah nanti agak lagi ini, terus kasih paddingnya adalah marginnya 2, 3, paddingnya 3. Nah kurang lebih kayak gini. Nah jangan lupa dikasih contoh, ini contoh aja ya biar agak kelihatan. Masukkan
informasi masukkan email atau pesan enggak. Nanti kayak gini, itu untuk halaman kontak. Terus masih ada halaman formulir dan sebagainya. Biar mudah, itu bisa taruh di atas ini aja. Kita ubah di bagian navigasinya, berarti di mana navigasi ini, kemudian kita ganti untuk misalnya ada formulir, ini diganti formulir, tanda tanya page sama dengan formulir, kemudian ada data dan kontak page sama dengan kontak. Oke, kita ke home. Salah, home nya adalah index.php atau gini coba. Nah ya gitu, formulir, nampilin halaman formulir, kemudian kalau data nampilin data, dan kontak nampilin masukan seperti email lagi. Coba kita cari data dan data table, kita masukin table. Kita ambil aja, nah ini ya, kita buat di halaman data seperti ini. Nah nanti muncul kayak gini, ini ada halaman data, ini halaman kontak, ini halaman formulir. Dan kurang lebih adalah seperti itu untuk pembuatan halaman dinamis home, formulir, data, kontak. Nah untuk misal nih, kan kalau page-nya sama dengan formulir harusnya ya aktif banyak formulir aja ya. Coba kita buat pengkondisian di sini, di navigasi. Kita buat dulu, misalkan ini adalah tanda tanya PHP hmm, tapi basicnya itu aja ya. Kita matiin transportnya.